Perkenalkan, nama saya Desri Minstiara Saragi, NIM D1B018166. Saya akan menjelaskan tentang koperasi dan kelembagaan dalam agribisnis. Kata koperasi diambil dari bahasa Inggris yaitu cooperation, yang berarti kerjasama. Jadi, sistem pengelolaan koperasi didasarkan pada asas kekeluargaan dan kehidupan berdemokrasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, pada pasal 1 dijelaskan, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian memiliki 4 jenis koperasi, yakni koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam. Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan. 4 koperasi dibagi menjadi 2 bidang. Yang pertama yaitu manfaat di bidang ekonomi, meningkatkan penghasilan para anggotanya. Sisa hasil usaha dibagikan kembali kepada anggota sesuai dengan aktivitas yang berlangsung. Menawarkan barang jasa dengan lebih murah dibandingkan dengan toko-toko yang lain. Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatan secara efektif dengan membiasakan hidup hemat. Menumbuhkan sikap jujur dan terbuka dalam setiap pengelolaan koperasi. Manfaat koperasi di bidang sosial, mendidik anggotanya untuk memiliki semangat kerja dan semangat kekeluargaan, mendorong terwujudnya masyarakat damai dan tentram, mendorong terwujudnya aturan manusiawi. Adapun prinsip-prinsip dari ekonomi koperasi yaitu 1. Prinsip Munker, keanggotaan bersifat sukarela, keanggotaan terbuka, manajemen dan pengawasan dilaksanakan secara demokratis, efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi, pendistribusian hasil ekonomi yang adil dan merata, kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan. Prinsip Rochdale, pengawasan secara demokratis, keanggotaan yang terbuka, bunga atas modal dibatasi, netral terhadap politik dan agama, menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip anggota. Barang-barang yang dijual harus original dan bukan yang palsu. Yang ketiga yaitu prinsip referensi, di mana tanggung jawab kepada anggota tidak terbatas. Swadaya, usaha hanya kepada anggota, pengurus bekerja sukarela, keanggotaan atas dasar watak bukan uang. Daerah kerja terbatas. Prinsip ICA atau International Cooperative Alliance, di mana semua koperasi melaksanakan pendidikan secara terus-menerus. Anggota koperasi selalu terbuka tanpa adanya pembatasan. Kepemimpinan demokrasi atas 1 orang dan 1 suara. Yang keempat yaitu prinsip ACA atau International Cooperative Alliance. Semua anggota koperasi melaksanakan pendidikan secara terus-menerus. Anggota koperasi selalu terbuka tanpa adanya pembatasan. Kepemimpinan demokrasi antara 1 orang dengan 1 suara. Gerakan koperasi melakukan kerjasama yang erat, baik regional, nasional maupun internasional. Modal dan bunga diterima terbatas jika ada. Prinsip yang kelima yaitu prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967. Sifat keanggotaan sukarela dan terbuka kepada warga NKRI. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pimpinan demokrasi. Adanya pembatasan bunga atas modal, usaha dan tata laksana yang bersifat terbuka, swadaya, swakarsa, dan swasembada sebagai prinsip dasar percaya pada diri. Ciri khas ekonomi koperasi. Dasar pendirian dan tujuan berdasarkan kesamaan cita-cita untuk mencapai kesejahteraan bersama. Sifat anggota terbuka dan sukarela. Hak suara dalam suara rapat anggota tidak dapat diwakilkan siapapun. Pembagian keuntungan atas besar atau kecilnya pendapatan jasa setiap masing-masing anggota. Koperasi selalu memperhatikan usaha kesejahteraan masyarakat. Modal koperasi diperoleh dari simpan setiap anggotanya. Oke. Sejarah dan perkembangan koperasi dunia dan di Indonesia.
Pada abad ke-19 terjadi revolusi industri di Eropa yang dipicu oleh penemuan-penemuan baru seperti penemuan mesin uap, mesin tenun, kapal api, dan seterusnya. Penemuan baru ini merubah wajah perekonomian negara-negara Eropa, yaitu dari semula tenaga manusia yang menjadi andalan bagi para pengusaha berubah menjadi tenaga mesin yang lebih diperlukan. Perkembangan koperasi di Indonesia, era awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, posisi ekonomi Indonesia sedang sulit, namun gagasan pemerintah untuk memajukan koperasi ditanggapi secara positif oleh rakyat. Hal ini disebabkan oleh gagasan-gagasan pokok yang ditawarkan oleh koperasi tersebut sesuai dengan kondisi sosial budaya Indonesia, kehidupan yang suka bergotong royong. Di beberapa daerah koperasi tumbuh dengan baik, namun koperasi pada saat itu tidak terlaksana sesuai keinginan karena kondisi politik Indonesia yang tidak stabil. Pada era Orde Baru, semasa era ini, koperasi digerakkan melalui bantuan program terpadu dengan berbagai bentuk. Koperasi diikutkan dalam program intensifikasi pada padi sawah, yaitu dengan memberi peluang untuk penyaluran pupuk, penyaluran kredit pertanian, di samping diikutkannya dalam program pengadaan beras nasional. Demikian gencarnya usaha pemerintah dalam usaha memajukan koperasi di era tersebut, akhirnya pihak pemerintah malah menjadi terjebak karena terlalu tinggi campur tangan pemerintah terhadap koperasi. Akhirnya koperasi menjadi ajang korupsi oleh berbagai pihak, yaitu oknum pengurus dan oknum pemerintah yang membinanya, sehingga terganjal pula perkembangan koperasi pada era ini. Pada era reformasi, era reformasi ini dimulai dari masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie tahun 1998. Di masa ini, Presiden menunjukkan Adi Sasono sebagai Menteri Koperasi, di mana pemerintahan B.J. Habibie ini koperasi mendapat banyak kucuran dana dari pemerintah. Dana tersebut disalurkan dalam berbagai bentuk proyek seperti penyaluran KUT, pembelian beras, pengembangan pesantren, dan lain-lainnya. Namun masa pemerintahan Habibie hanya berlangsung 1 tahun, sehingga program-program yang disusun oleh Adi Sasono kandas di tengah jalan. Efisiensi koperasi dan kelembagaan. Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber atau biaya untuk mencapai hasil dan kegiatan yang dijalankan. Sedangkan efisiensi koperasi adalah suatu teori yang membahas tentang suatu hasil yang sesuai dengan kemampuan dan harapan yang akan membuahkan hasil maksimal dari pengelolaan suatu koperasi. Menurut Hendar Kusnadi, dalam teori produksi ekonomi mikroklasik terdapat 2 efisiensi, yaitu yang pertama efisiensi teknik, adalah besaran yang menunjukkan perbandingan antara produksi sebenarnya dengan produksi maksimum. Efisiensi ekonomi adalah besaran yang menunjukkan adalah perbandingan antara keuntungan yang sebenarnya dengan keuntungan maksimum. Secara umum, efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input, atau dalam rumusan-rumusan tersebut dapat diketahui bahwa efisiensi merupakan perbandingan antara hasil dalam ukuran fisik atau rupiah dan faktor biaya yang dipakai untuk memperoleh hasil tersebut. Angka yang diperoleh tersebut merupakan pengukuran perbandingan sehingga merupakan pengukuran relatif. Model maksimasi keuntungan. Pada persaingan monopolistik, oligopoli, dan monopoli, prinsip keuntungan maksimum dapat dicapai dengan menentukan harga pada saat marginal revenue sama dengan marginal cost. Pada pasar monopoli, tentu saja akan menghasilkan output keseimbangan yang lebih kecil dibandingkan dengan pasar yang bersaing sempurna. Bila masyarakat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan alokasi output, perbedaan ini menghasilkan tingkat efisiensi sosial atau pencapaian kepuasan sosial yang berbeda di antara masing-masing jenis pasar. Pada pasar persaingan sempurna akan dicapai output berupa kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan jenis pasar lainnya. Hal ini berarti kesejahteraan masyarakat lebih besar dalam keadaan pasar persaingan dibandingkan dengan jenis pasar lainnya. Dalam teori ekonomi dikatakan bahwa pasar dengan persaingan sempurna, pertukaran yang terjadi akan menghasilkan Pareto optimal, artinya keadaan di mana tidak seorang pun yang akan bisa lebih baik kecuali atas pertolongan orang lain. Di sisi lain, keuntungan maksimum bisa dijalankan secara kooperatif. Misalnya, rapat anggota memutuskan bahwa keuntungan maksimal boleh dilakukan sepanjang pelayanan kepada anggota lebih baik daripada non-anggota.
Prinsip-prinsip ekonomi yang didasarkan atas pencapaian keuntungan maksimum adalah tetap sesuai dalam koperasi atau analisis ekonomi tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena dalam koperasi, tetapi unsur kendala dimasukkan di dalamnya. Untuk mengukur efisiensi organisasi, menggunakan beberapa rasio dan sarana berupa neraca dan catatan yang dimiliki oleh koperasi. Hal itu yang memberikan suatu gambaran secara kuantitatif. Rasio-rasio tersebut diantaranya adalah 1. Tingkat perputaran modal usaha, 2. Profit margin, 3. Rentabilitas ekonomi, 4. Rentabilitas modal sendiri. Manajemen koperasi dan kelembagaan agribisnis. Fungsi-fungsi manajemen menurut George dari 1964. Yang pertama yaitu perencanaan. Dalam pengelolaan perlu perencanaan yang cermat untuk mencapai target yang telah ditentukan. Pembuatan program-program, kegiatan serta sarana yang diperlukan, termasuk keterkaitannya dengan pihak ketiga. Dalam koperasi diperlukan perencanaan dikatakan dengan kedudukan para anggotanya. Misal bagi jenis-jenis koperasi pemasok dan koperasi penyalur. Contoh wewenang untuk ikut menentukan harga yang akan ditetapkan badan koperasi tersebut, sehingga perlu dipertimbangkan alternatif harga patokan koperasi. Selanjutnya yaitu pengorganisasian atau organizing. Lebih memfokuskan pada cara agar target-target yang dicanangkan dapat dilaksanakan dengan menggunakan wadah atau perangkat organisasi. Membentuk suatu sistem kerja terpadu atas berbagai lapisan atau kelompok dan jenis tugas atau pekerjaan yang diperlukan. Memperhatikan rentang kendali atau span of control. Terjaminnya sinkronisasi dari tiap bagian atau kelompok lapisan kerja guna mencapai sasaran yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan atau actuating. Gagasan atau konsep meski telah tersedia wadah yang berupa organisasi dengan uraian tugas dan hierarkinya, belum berjalan aktif tanpa adanya instruksi atau pedoman mengenai pelaksanaan dari tugas dalam organisasi tersebut. Agar organisasi dapat berjalan, maka diperlukan pedoman, instruksi, dan ketetapan yang harus ditaati oleh pimpinan sampai dengan bawahannya. Dalam koperasi, rapat anggota merupakan lapisan teratas dalam mengeluarkan kebijakan koperasi yang harus dilaksanakan. Pengurus-pengurus selaku pelaksana tertinggi akan mengeluarkan pedoman dan instruksi kepada lapisan-lapisan bawahnya dan seterusnya. Rapat anggota juga menerbitkan kewenangan bagi pengawas untuk mengadakan pantauan atau monitoring seberapa jauh kebijakan-kebijakan telah dilaksanakan pengurus. Bagaimanapun baiknya penguasaan kepada lapisan bawahan, jika tanpa koordinasi antara kelompok atau jenis tugas, maka hasilnya tidak akan memenuhi harapan. Selanjutnya yaitu pengawasan atau controlling. Untuk memantau sejauh mana pelaksanaan kebijakan telah dilakukan oleh pengurus koperasi. Badan yang melakukan pengawasan koperasi adalah pengawas. Selain controlling tersebut dilakukan oleh pengawas, pengurus juga wajib menciptakan sistem pengendalian yang wajib, yang biasa disebut build of control. Sistem build of control intinya mengadakan pemisahan 3 fungsi, yaitu fungsi otoritas atas suatu aset, fungsi penyimpanan aset, fungsi administrasi aset. Organisasi koperasi dan sistem pasar. Koperasi mempunyai 2 pasar. Yang pertama, internal market, di mana arah penyaluran barang koperasi ditujukan kepada anggota-anggota. Yang kedua yaitu external market, adalah pasar yang ditujukan di luar anggota atau untuk umum. Koperasi bertindak sebagai pemasok atau disebut dengan supply, kooperatif, dan marginal cost sama dengan revenue. Koperasi akan memilih menentukan harga berdasarkan at cost tanpa harga kekurangan. Koperasi lebih mempunyai kesempatan besar dalam hal penentuan harga daripada pasar karena tidak berpegang pada posisi keuntungan maksimal. Keuntungan kerjasama agar dapat dimanfaatkan dan usaha-usaha ekonomi pada para anggota didukung efisien, maka koperasi desa atau koperasi primer bergabung membentuk organisasi koperasi tingkat kabupaten atau pusat koperasi, disebut koperasi sekunder. Organisasi dalam pasar diperlukan guna menghadapi struktur pasar, baik struktur pasar persaingan sempurna maupun struktur pasar persaingan tidak sempurna atau monopolistik, oligopoli, dan monopoli.
Oleh karena itu, koperasi sama halnya dengan badan usaha yang lain, harus berusaha memaksimumkan keuntungannya. Salah satu cara adalah dengan menentukan harga yang bisa menarik konsumen. Kondisi pasar yang memiliki kemampuan mencapai hasil-hasil ekonomis yang lebih baik bagi anggotanya dengan memusatkan kebijakan harga pasar bagi koperasi dan menentukan harga yang harus dibayar anggota kepada koperasi pemasok dan berapa harga yang diperoleh anggota kepada anggota koperasi masyarakat. Kemitraan dalam usaha agribisnis. Kemitraan merupakan jalinan kerjasama antara berbagai pelaku agribisnis, mulai dari tingkat produksi sampai dengan tingkat pemasaran. Menurut Hafsah 1999, kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling menguntungkan dan membesarkan. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 dan PP Nomor 44 Tahun 1997, kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar, disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Asas kemitraan yaitu persamaan, kedudukan, keselarasan, dan peningkatan keterampilan kelompok mitra oleh perusahaan mitra melalui perwujudan sinergi kemitraan yang saling memerlukan dalam arti perusahaan mitra memerlukan pasokan bahan baku dan kelompok mitra memerlukan penampungan hasil dan pembinaan. Saling memperkuat dalam arti baik kelompok mitra maupun perusahaan mitra sama-sama memperhatikan tanggung jawab moral dan etika bisnis saling menguntungkan. Baik kelompok mitra maupun perusahaan mitra memperoleh peningkatan pendapatan dan kesinambungan usaha. Dasar kemitraan yaitu adanya kebutuhan yang dirasakan oleh pihak yang akan bermitra, adanya persoalan internal dan eksternal yang dihadapi dalam mengembangkan agribisnis, dan kegiatan yang dilaksanakan akan memberikan manfaat yang nyata bagi pihak yang bermitra. Adanya perbedaan dalam penguasaan sumber daya atau lahan dan modal antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan, adanya perbedaan hubungan biaya persatuan output dengan skala usaha kemitraan yaitu mengembangkan pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan dengan landasan dan struktur perekonomian yang tangguh dan berkeadilan dengan ekonomi rakyat sebagai tulang punggung utama. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat, meningkatkan nilai tambah dan pemberdayaan masyarakat dari usaha kecil menjadi kerjasama yang harmonis antara usaha besar dan usaha kecil dan diperoleh manfaat dalam bentuk transfer teknologi, distribusi dan kepemilikan. Pola kemitraan, pola inti plasma. Hubungan antara usaha kecil dan menengah atau usaha besar di mana dalam hal ini usaha kecil adalah sebagai plasma sedangkan usaha besar atau menengah sebagai inti, membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasmanya. Pola subkontrak, hubungan kemitraan antara usaha besar dengan usaha kecil yang di dalamnya usaha kecil memproduksi komponen-komponen yang dibutuhkan oleh usaha besar dan menengah sebagai bagian dari produksinya. Pola dagang umum, hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha menengah atau usaha besar memasarkan hasil produksi usaha kecil atau usaha kecil memasok kebutuhan diperlukan oleh usaha besar. Pola waralaba, hubungan kemitraan di mana pemberi waralaba yang memberikan hak pengguna lisensi merek dagang dan saluran distribusi usahanya kepada penerima waralaba dengan bantuan bimbingan manajemen. Selanjutnya, pola keagenan. Hubungan kemitraan yang di dalamnya usaha kecil diberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa yang diproduksi oleh usaha besar atau menengah. Pola kerja sama operasi. Perjanjian antara dua pihak di mana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki secara bersama menanggung risiko usaha tersebut. Kelengkapan koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, alat kelengkapan koperasi terdiri dari 3 unsur, yaitu rapat anggota tahunan atau RAT, pengurus koperasi, pengawas koperasi,
dan bila memungkinkan dapat mengangkat manajer koperasi bertugas melaksanakan kegiatan usaha koperasi. Pengurus dan pengawas koperasi adalah anggota yang dipilih melalui RAT, sedangkan manajer adalah tenaga profesional non-anggota. Pengurus koperasi adalah anggota koperasi yang memperoleh kepercayaan dan respect anggota untuk memimpin jalannya organisasi dan usaha koperasi. Pengurus menentukan apakah program-program kerja yang telah disepakati dalam rapat anggota benar-benar dapat dijalankan. Pengurus koperasi mempunyai fungsi ideal atau ideal function, dan karenanya pengurus koperasi mempunyai fungsi yang luas sebagai pusat pengambilan keputusan tertinggi, sebagai alat penasehat, sebagai pengawas atau sebagai orang yang dapat dipercaya, sebagai penjaga keseimbangan organisasi, dan sebagai simbol. Persyaratan untuk biasa dipilih dan diangkat menjadi pengurus diatur dalam anggaran dasar koperasi. Pengurus koperasi biasanya bertugas selama 3 tahun. Adapun tugas-tugasnya adalah mengelola koperasi dan usahanya, mengajukan rancangan rencana kerja anggaran, pendapatan dan belanja koperasi, menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, memelihara buku daftar anggota dan pengurus. Adapun wewenang pengurus adalah mewakili koperasi jika ada masalah yang melibatkan dalam urusan hukum di pengadilan. Pengurus akan bertindak atas nama koperasi di dalam dan di luar hukum. Memutuskan kelayakan penerimaan atau penolakan seorang calon anggota berdasarkan anggaran dasar koperasi. Melakukan tindakan-tindakan untuk kepentingan pemanfaatan koperasi sesuai ketanggungjawabannya sebagai pengurus. Pengawas koperasi. Tugas pengawas koperasi adalah melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi, termasuk organisasi, usaha-usaha dan pelaksanaan kebijaksanaan pengurus, serta membuat laporan tertulis tentang pemeriksaan. Wewenang pengawas koperasi pada dasarnya adalah melakukan penelitian terhadap catatan-catatan yang ada di dalam koperasi, termasuk akuntansi koperasi. Pengawas mempunyai wewenang untuk meminta keterangan yang diperlukan dari pengurus koperasi dan pihak-pihak yang dianggap perlu, mengingat fungsi dan kedudukannya dalam pengelolaan koperasi. Maka untuk anggota pengawas dapat juga diberlakukan syarat-syarat khusus seperti 1. Mempunyai kemampuan berusaha, 2. Mempunyai sifat sebagai pemimpin yang disegani anggota dan koperasi serta masyarakat sekelilingnya. Seorang anggota pengawas harus berani mengemukakan pendapatnya, rajin bekerja, semangat dan lincah. Pengurus mempunyai tugas penting yaitu memimpin organisasi sebagai keseluruhan. Masa jabatan pengurus koperasi yaitu tidak boleh lebih dari 5 tahun. Pemeriksaan yang dilakukan atas pengelolaan usaha koperasi dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu pemeriksaan intern, yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas koperasi yang bertujuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas pengelolaan usaha koperasi oleh pengurus. Yang kedua, pemeriksaan ekstern, yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar kewenangan koperasi yang bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah yang sebenarnya terjadi dalam pengelolaan usaha koperasi. Manajer koperasi. Peran manajer dikaitkan dengan volume usaha, model kerja dan fasilitas yang diatur oleh pengurus. Pengurus bertanggung jawab penuh dan harus memahami keinginan para anggota dan merumuskannya dalam suatu kebijakan. Pengurus boleh memberikan arahan-arahan kegiatan, sedangkan pelaksanaan detailnya harus diserahkan kepada manajer. Manajer profesional dan mampu menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia yang berada dalam kewenangannya. Tugas dan kewajiban manajer dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Memimpin kegiatan usaha yang telah digariskan oleh pengurus, mengangkat dan memberhentikan karyawan koperasi atas persetujuan pengurus, membantu pengurus dalam menyusun anggaran belanja dan pendapatan koperasi, melaporkan secara teratur kepada pengurus tentang pelaksanaan tugas yang diberikan, mempertanggungjawabkan mengenai pelaksanaan tugas kepada pengurus koperasi. Organisasi koperasi yang telah terbentuk memerlukan pelaksanaan manajemen koperasi, diantaranya mengenai bagian struktur organisasi yang relevan, perangkat dan fungsi organisasi koperasi. Bagian struktur organisasi koperasi menggambarkan susunan isi dan luas cakupan organisasi koperasi, serta menjelaskan posisi daripada fungsi peserta tugas maupun kewajiban setiap fungsi, hubungan kerja dan tanggung jawab yang jelas.
Landasan pembuatan struktur organisasi adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Anggaran dana dan anggaran rumah tangga koperasi, keputusan rapat anggota. 1. Rapat anggota. Anggota memiliki kekuasaan tinggi dalam koperasi yang tercermin dalam forum rapat anggota. Seringkali secara teknis disebut RAT atau rapat anggota tahunan. Fungsi rapat anggota adalah 1. Menetapkan anggaran dasar atau ART. 2. Menetapkan kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. 3. Menyelenggarakan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, pengurus atau pengawas. 4. Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan. Mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Menentukan pembagian sisa hasil usaha. Menetapkan keputusan penggabungan peleburan dana, pembubaran koperasi. 2. Pengurus. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dan berperan mewakili anggota dalam menjalankan kegiatan organisasi maupun usaha koperasi. Pengurus dapat menunjukkan manajer dan karyawan sebagai pengelola untuk menjalankan fungsi usaha sesuai ketentuan-ketentuan yang ada, sebagaimana jelas tercantum dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pengurus memperoleh wewenang dan kekuasaan dari hasil keputusan rapat anggota tahunan. Pengurus berkewajiban melaksanakan seluruh keputusan RAT guna memberikan manfaat kepada anggota koperasi. Pengurus merumuskan berbagai kebijaksanaan yang harus dilakukan pengelola atau tim manajemen dan menjalankan tugas-tugasnya sebagai berikut. Mengelola organisasi koperasi dan usaha, membuat dan mengajukan rencana program kerja serta rencana RAPBK, menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, memelihara daftar buku anggota, buku pengurus dan pengawas, memberikan pelayanan kepada anggota koperasi dan masyarakat, mendelegasikan tugas kepada manajer, meningkatkan pengetahuan perangkat pelaksanaan dan anggota, meningkatkan penyuluhan dan pendidikan kepada anggota, mencatat mulai sampai berakhirnya masa kepengurusan pengawas dan pengurus, mencatat masuk dan keluarnya anggota. Fungsi dan peran pengurus yaitu pengurus sebagai pusat pengambilan keputusan tertinggi, fungsi sebagai penasihat, pengurus sebagai pengawas, pengurus sebagai penjaga kelangsungan hidup organisasi. Pengawas sebagai salah satu perangkat organisasi koperasi diangkat dari dan oleh anggota dalam RAT anggota tahunan. Sesuai pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, fungsi tugas dan kewenangan pengawas antara lain melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengurus dan pengelolaan koperasi, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya, meneliti catatan yang ada pada koperasi, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan, merahasiakan hasil pengawasan terhadap pihak ketiga, memeriksa sewaktu-waktu tentang keuangan dengan membuat berita acara pemeriksaan, memberikan saran dan pendapat, serta usul kepada pengurus atau rapat anggota mengenai hal yang menyangkut kehidupan koperasi, memperoleh biaya-biaya dalam rangka menjalankan tugas sesuai dengan keputusan rapat anggota, mempertanggungjawabkan hasil pemeriksaan kepada RAT. Ketertiban antara peran pengawas dan pengurus adalah dalam hal pelaporan hasil audit. Pengawas melaporkan hasil audit dan rekomendasi pelaksanaan kebijaksanaan dan keputusan rapat anggota yang telah dilaksanakan oleh pengurus koperasi, baik audit berkala maupun audit akhir tahun buku. Hasil audit yang dilaporkan dari pengawas adalah mengenai kesesuaian dan kebenaran data, dan informasi yang dilaporkan dari pengawas adalah mengenai kesesuaian yang kebenaran data dan informasi dan yang dilaporkan pengurus kepada dengan bukti-bukti pendukungnya. Adapun beberapa hasil audit yang dilaporkan pengawas adalah pelaksanaan anggaran dasar di koperasi, pelaksanaan keputusan RAT, audit manajemen atau pelaksanaan standar operasional produser, deskripsi jabatan dan disiplin kerja, audit keuangan atau ada tidaknya penyimpangan keuangan oleh pengurus, audit fisik atau inventaris dan kas. 4. Pengelola atau manajer
Manajer dipilih dan diangkat oleh pengurus untuk melakukan fungsi pengelolaan operasional usaha koperasi. Kewajiban manajer antara lain melaksanakan kebijakan operasional yang telah ditetapkan pengurus, memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan-kegiatan di unit-unit usaha, membimbing dan mengarahkan tugas-tugas karyawan yang dibawahnya seefisien mungkin menuju karyawan yang berkualitas, mengusulkan kepada pengurus tentang pengangkatan dan atau pemberhentian karyawan dalam lingkungan tugasnya, menyusun program kerja dan RAPBK pengurus sebelum dimulai rencana dan Koperasi dalam ekonomi mikro. Koperasi dalam teori ekonomi mikro terdapat perbedaan sasaran perusahaan. Dalam pandangan ekonomi mikro, setiap perusahaan termasuk koperasi dipandang sebagai badan usaha yang berusaha mencari laba yang maksimal. Jadi, orientasinya bukan laba ataupun non-profit, tetapi cenderung ke service oriented atau maksimalisasi pelayanan. Namun, perbedaan pandangan ini bukan berarti tidak ada relevan teori ekonomi mikro dalam koperasi. Dalam hal konsep-konsep yang ditunjukkan dapat digunakan sebagai dasar untuk menganalisis keberadaan koperasi. Dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu, berbeda dengan perusahaan individual yang berorientasi pada maksimalisasi laba. Perusahaan koperasi mempunyai dua misi utama, yakni pelayanan terhadap anggotanya dan meningkatkan pertumbuhan badan usaha itu sendiri. Dari sudut ekonomi koperasi, menghadapi dua pasarnya yang potensial, yaitu pasar internal dan eksternal. Pasar internal adalah pasar antara perusahaan koperasi dengan anggotanya. Pasar eksternal adalah pasar antara perusahaan koperasi dengan non-anggota atau anggota potensial. Dalam pasar internal, anggota berpartisipasi dalam pembelian barang atau jasa kepada badan usaha koperasi sebagai memperoleh penciptaan dari hasil penjualan tersebut. Jadi ada aliran barang atas jasa dari badan usaha koperasi ke anggota dan ada aliran pendapatan dari anggota kepada koperasi. Kelembagaan agribisnis lainnya. Kelembagaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan agribisnis karena rangkaian kegiatan yang selalu terkait dalam sistem agribisnis digerakkan oleh berbagai kelembagaan. Dan di sini yang dimaksud dengan kelembagaan adalah sebuah tradisi baru yang cocok dengan tuntutan industrialisasi atau organisasi yang mampu menghasilkan ragam produk yang dapat memanfaatkan sekaligus mengembangkan keunggulan komparatif atau keunggulan kompetitif. Berikut bentuk kelembagaan yang terkait dalam sistem agribisnis. Kelembagaan sarana produksi. Kelembagaan ekonomis yang bergerak di bidang produksi, penyediaan dan penyaluran sarana produksi seperti BUMN, KUD, dan usaha perdagangan swasta yang pada umumnya melakukan usaha dalam produksi, perdagangan, pemasaran, sarana produksi seperti pupuk, pestisida, benih, dan lain-lain. Kelembagaan usaha tani. Kelembagaan yang bergerak di bidang usaha tani atau produksi, yaitu rumah tangga petani, kelompok petani, perusahaan budidaya tanaman pangan, dan hortikultura. Kelembagaan pasca panen dan pengelolaan hasil. Kelembagaan yang terkait dengan pasca panen dan pengelolaan hasil ini dapat dibedakan yaitu di bidang pasca panen. Usaha jasa perontokan seperti usaha jasa pelayanan alsintan, usaha jasa pengeringan, usaha jasa alsintan panen, usaha pengemasan sortas. Di bidang pengolahan atau agroindustri, kelembagaan lumbung desa untuk mengatasi masalah pangan atau kebutuhan pangan yang mendesak di mana ketersediaan pangan tidak mencukupi sedangkan mayoritas masyarakat relatif tidak memiliki daya beli. Kelembagaan pemasaran hasil. Kelembagaan yang terkait dalam sistem tata niaga hasil pertanian sejak lepas dari produsen sampai konsumen. Kelembagaan jasa layanan seperti perbankan, dana ventura, dana dari penyisian keuntungan BUMN. Kelembagaan ini menyediakan dalam basis komersial maupun menyalurkan kredit program yang dikemaskan oleh pemerintah bagi sektor agribisnis. Kelembagaan di bidang penyediaan alsintan, perusahaan industri atau perusahaan pembuatan dan perakitan alsintan. Kelembagaan aparatur yang melaksanakan fungsi pelayanan ataupun penyuluhan, seperti Balai Penyuluhan Pertanian.
kelembagaan aparatur yang memiliki fungsi pengaturan dan pembinaan seperti organisasi pemerintah, serta dinas pertanian dan instansi. Prinsip dasar penumbuhan kelembagaan. Yang pertama itu prinsip bertolak atas kenyataan yang ada. Tiap masyarakat memiliki sejarahnya sendiri, kondisi yang ada harus menjadi dasar pengembangan. Prinsip kebutuhan. Prinsip berpikir dalam kesisteman selalu mengimajinasikan sistem laboratorium agribisnis secara keseluruhan. Prinsip partisipasi. Pembentukan kelembagaan yang didasarkan atas keinginan dan kesadaran sendiri tentu akan menumbuhkan rasa memiliki yang sesungguhnya. Prinsip efektivitas. Kelembagaan hanyalah alat, bukan tujuan. Jadi, berpikirlah pada hasil akhir. Membangun kelembagaan harus dapat diposisikan sebagai salah satu langkah menuju tujuan tersebut. Prinsip efisiensi. Pertimbangkanlah dalam memilih kelembagaan adalah keefisiensian. Prinsip fleksibilitas. Tidak ada acuan baku. Bagaimana kelembagaan akan dibentuk harus sesuai dengan sumber daya yang ada, kondisi yang dihadapi, keinginan dan kebutuhan petani, serta kemampuan petugas pelaksana. Prinsip orientasi. Pada nilai tambah atau keuntungan. Opsi yang dipilih adalah yang mampu memberikan nilai tambah atau keuntungan paling besar bagi seluruh pelaku agribisnis yang terlibat, terutama pelaku di pedesaan. Prinsip desentralisasi. Setiap sel dalam sistem harus mampu berorientasi dengan kewenangan cukup, sehingga kreativitasnya dapat berkembang optimal. Prinsip keberlanjutan. Pada akhirnya, model harus mampu membangun kekuatannya sendiri dari dalam. Ia akan tetap mampu beroperasi meskipun input atau dukungan dari luar berkurang. Mengacu pada 10 prinsip dasar di atas, maka penumbuhan kelembagaan memiliki dua sifat. Penumbuhan elemen kelembagaan tidak harus sama dengan setiap lokasi, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan, kapasitas sumber daya dan budidaya setempat. Elemen kelembagaan yang dikembangkan tidak harus berbentuk baru, tetapi dapat merupakan pengembangan dari elemen lembaga yang sudah ada. Oligopoli. Koperasi dalam pasar oligopoli. Oligopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada beberapa perusahaan yang menguasai pasar, baik secara independen maupun secara diam-diam bekerja sama. Oleh karena perusahaan dalam pasar hanya sedikit, maka akan selalu ada rintangan untuk memasuki pasar. Di samping itu, setiap keputusan harga yang diambil oleh suatu perusahaan harus dipertimbangkan oleh perusahaan-perusahaan lain dalam pasar. Dengan kata lain, reaksi pesaing terhadap keputusan harga output adalah paling penting dalam model oligopoli. Dewasa ini banyak koperasi di pasar-pasar lokal yang berintegrasi vertikal atau pasar-pasar yang lain lebih besar di mana perusahaan-perusahaan yang telah mapan masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi telah berada di struktur pasar oligopoli, yaitu struktur pasar dengan hanya seberapa penjual, menyebabkan kegiatan penjualan yang satu mempunyai peranan penting bagi penjual yang lain. Integrasi vertikal yang dilaksanakan oleh perusahaan koperasi atau perusahaan-perusahaan lain di sepanjang sebagai upaya meningkatkan efisiensi perusahaan, juga untuk menghindari persaingan yang ketat antar penjual. Peran koperasi di pasar oligopoli adalah sebagai retailer atau pengecer. Dikarenakan untuk terjun ke dalam pasar di oligopoli dibutuhkan modal yang sangat tinggi. Keuntungan yang dihasilkan berasal dari hasil penjualan sehingga koperasi hanya mampu menjadi pengecer. Teori biaya transaksi. Pembahasan ekonomi biaya transaksi diarahkan pada upaya penghematan biaya transaksi dan peranan biaya tersebut dalam mengendalikan ketidakpastian. Biaya transaksi terdiri atas biaya mencari pemasok dari input, biaya informasi mengenai kualitas dan harga, biaya tawar-menawar, biaya monitor kontrak dengan pemasok input, biaya legal jika kontrak dilanggar, dan kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat investasi pada aset yang sangat khusus atau aset yang mempunyai kisaran penggunaan sangat tinggi. Transaksi menyangkut proses pertukaran dan pembuatan kontraknya. Dalam kontrak, janji kinerja masa datang ditukarkan dan investasi dibuat.
sedang nilai dan terjadi sangat tergantung pada pemenuhan janji-janji dari pihak lain. Komitmen kontraktual dalam suatu perusahaan berbagi dalam dua kategori, yaitu formal kontrak dan informal kontrak. Formal kontrak terjadi apabila dibuat perjanjian secara legal antara perusahaan dengan berbagai pihak seperti pekerja, supplier, pembeli, dan pimpinan, sedangkan informal kontrak terjadi apabila tidak ada perjanjian secara tertulis antara perusahaan dengan berbagai pihak yang berkontrak. Ketidakpastian dan biaya transaksi. Ada kaitan yang jelas antara biaya transaksi dengan ketidakpastian. Peningkatan ketidakpastian akan menimbulkan semakin banyak transaksi yang tidak dapat diasuransikan, sehingga muncullah bentuk kontraktual lain. Apabila ketidakpastian terus meningkat, maka biaya kontrak cenderung meningkat. Kontrak tetap tidak sesuai dengan dan lambat laun digantikan dengan rencana-rencana kelembagaan yang diatur, seperti didirikannya perusahaan seperti hasil integrasi vertikal termasuk koperasi. Rencana-rencana kelembagaan tersebut akan memberikan alat-alat baru pengurang ketidakpastian. Ketidakpastian adalah kondisi yang menyebabkan timbulnya resiko karena mengakibatkan keraguan seseorang mengenai kemampuannya untuk meramalkan kemungkinan terhadap hasil-hasil yang datang. Dalam hal ini, ketidakpastian disebabkan oleh tenggang waktu antara suatu kegiatan sampai kegiatan berakhir atau menghasilkan. Makin panjang tenggang waktunya, makin besar ketidakpastian. Keterbatasan informasi yang tersedia akan diperlukan untuk menyusun rencana, dan keterbatasan pengetahuan atau kemampuan atau teknik pengambilan keputusan dari perencanaan. Koperasi masih beroperasi dalam sistem ekonomi pasar dan harus menyesuaikan diri terhadap lingkungan ketidakpastian. Hanya saja, ketidakpastian interaksi koperasi dengan lingkungan pasarnya tidak ditanggung oleh anggota secara individual, tetapi ditanggung bersama oleh seluruh anggota. Secara sederhana, ciri-ciri penyerapan ketidakpastian koperasi adalah sebagai berikut. Koperasi menginternalisasikan transaksi-transaksi pasar sehingga ketidakpastian yang berhubungan dengan transaksi tersebut dapat dikurangi. Sisa ketidakpastian yang dihasilkan transaksi koperasi dengan lingkungannya ditanggung oleh koperasi sendiri. Oleh karena itu, koperasi berfungsi sebagai shock breaker bersama. Anggota individual tetap merupakan kesatuan ekonomi yang bebas. Mereka memiliki tingkat kebebasan yang tinggi dalam hal pengaturan perusahaannya sendiri. Apabila kebutuhan anggota berubah dan kebutuhan itu berhubungan dengan bidang ketidakpastian yang dapat dikuasainya, maka ia bebas untuk meninggalkan koperasi. Menurut Williamson, dalam Robb 1986, dimensi yang penting untuk memberikan transaksi adalah sebagai berikut. Pengkhususan aset dan biaya transaksi. Pengkhususan aset merupakan dimensi yang paling penting dalam membahas transaksi menurut Williamson. Kekhususan aset merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya biaya transaksi. Tidak adanya masalah ini, dunia kontrak akan menjadi sederhana sehingga praktik-praktik pembuatan kontrak yang tidak standar akan mudah dibuat. Pengkhususan aset dapat berupa pengkhususan aset manusia dan pengkhususan aset dedikasi. Yang berakhir adalah dimensi yang paling penting. Pengkhususan aset dapat dibedakan menjadi 4. Pengkhususan aset tempat, pengkhususan aset fisik, pengkhususan aset manusia, pengkhususan aset dedikasi. Frekuensi dan biaya transaksi. Secara umum, frekuensi transaksi akan berbeda-beda, tergantung pada sifat dan aset yang ditransaksikan. Aset yang bersifat tidak khusus seperti bahan baku untuk pabrik, frekuensi transaksinya akan sering. Semakin khusus aset yang ditransaksikan, semakin sedikit frekuensi transaksinya. Transaksi aset yang sangat khusus seperti mesin-mesin untuk keperluan proses produksi, frekuensinya akan sangat jarang. Semakin tinggi kemungkinan transaksi berulang, semakin rendah biaya transaksi per unit, dan semakin besar total volume pertikaran antara transaktor, akan semakin rendah biaya transaksi per unit. Laporan keuangan koperasi.
Laporan keuangan merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus selama satu periode yang dapat dipakai sebagai bahan untuk menilai hasil kerja pengelolaan koperasi. Laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari sistem pelaporan koperasi yang ditujukan untuk pihak internal maupun eksternal koperasi. Laporan keuangan koperasi harus berdaya guna bagi para anggotanya, sehingga pihak anggota dapat menilai manfaat ekonomi yang diberikan koperasi dan berguna juga untuk mengetahui satu, prestasi unit kegiatan koperasi yang secara khusus bertugas memberikan pelayanan kepada para anggotanya. Prestasi unit kegiatan yang beroperasi secara khusus tujukan untuk tujuan bisnis dengan non-anggota selama satu periode akuntansi tertentu. Informasi penting lainnya yang mempengaruhi keadaan keuangan koperasi jangka pendek dan jangka panjang. Komponen laporan keuangan koperasi. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 35 disebutkan bahwa setelah tahun buku koperasi ditutup, paling lambat 1 bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya 1. Neraca, 2. Perhitungan hasil usaha, 3. Catatan atas laporan keuangan. Dalam pedoman umum akuntansi koperasi ini, komponen laporan keuangan dilengkapi sesuai dengan standar akuntansi keuntungan entitas tanpa akuntabilitas publik, yaitu melaporkan perubahan ekuitas atau modal, laporan arus kas. Tujuan laporan keuangan koperasi adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan informasi yang bermanfaat bagi pengelolaan anggota koperasi dan pengguna lainnya dalam pengambilan keputusan. Penyajian informasi laporan keuangan koperasi harus memperhatikan ketentuan SAK ETAP yang merupakan informasi kualitatif antara lain dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan, substansi, pertimbangan sehat, penggunaan pertimbangan sehat, kelengkapan, dapat dibandingkan, tepat waktu, keseimbangan antara biaya dan manfaat. Pengukuran unsur-unsur laporan keuangan. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan, dan beban dalam laporan keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu. Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar.